Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan dinamika rotasi. Soal yang pertama, kita akan menganalisis gaya apa saja yang bekerja pada gambar pertama ini. Di sini ada dua massa yang dihubungkan oleh katrol, di mana massa dualnya di jantung posisinya. Kita akan menganalisis dengan gerak rotasi dan translasi, kemudian membuktikan apakah persamaan percepatannya adalah ini. A sama dengan gaya berat yang di jantung dibagi dengan jumlah massanya. K di sini adalah konstanta ya. Konstanta nilai dari benda tegarnya siapa. Kalau dia benda tegar, maka kita masukin K-nya. Nah, kita akan buktikan ini dengan meninjau satu-satu gerak rotasi dan translasi. Kemudian kita juga akan menemukan berapa nilai tegangan tali pada masing-masing. Langkah pertama tentu kita harus menganalisis dulu gaya apa saja yang bekerja. Pertama, pada balok yang pertama nih, massa 1. Dia berada di atas bidang datar yang licin. Karena dia licin, maka tentu tidak ada gaya gesek ya. Ambil titik tengah, tarik ke bawah menuju pusat bumi, dia adalah W1, gaya berat yang pertama. Kemudian, karena bendanya nempel sama bidang, maka tentu ada gaya yang tegak lurus dengan bidang. N, atau gaya normal. Kemudian ada gaya tegangan tali menghubungkan massa 1 dengan katrol ini, T1. Nah, pada benda kedua, dia punya gaya berat, W2, kemudian gaya tegangan tali, saya namain T2, percepatannya menuju massa kedua. Ya, sekarang kita tinjau satu-satu ya. Kita tinjau rotasinya dulu. Rotasi. Pada benda yang bergerak rotasi adalah katrolnya. Maka di sini saya gambar katrol. Katrolnya dihubungkan oleh tali ya. T1. Kemudian yang bawah T2. Katrolnya punya jari-jari di sini ya. Titik tengah. Ini adalah R-nya. Hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Sigma torsi atau sigma momen gaya sama dengan momen inersia dikali alfa. Alfa itu percepatan sudut. Nah, gaya yang bekerja pada sigma torsi di sini ada dua ya, T1 dan T2. T1 arahnya ke sana, T2. Nah, yang jadi lengan momen adalah R-nya. Ingat, materi awal, torsi atau momen gaya sama dengan gaya dikali lengannya. Tapi gayanya yang harus yang tegak lurus dengan lengan. Gaya di sini tidak selalu F ya. Bisa gaya berat, bisa gaya normal, gaya gesek, gaya tegangan tali. Maka T2 kali R, T1-nya ke sana minus, min T1 kali R. Sama dengan I-nya, kita tidak tahu katrolnya bentuknya apa, maka kita tulis K, M, hati-hati ya nulisnya, bukan hanya M saja. M yang kita maksud di sini adalah massa katrol, maka saya tulis M4 itu. R kuadrat. Dikali alfanya ubah jadi percepatan linear dibagi R. Maka kedua ruas kita bisa coret R-nya ya, habis R-nya. Berarti persamaan yang pertama, T2 dikurang T1 sama dengan K
dikali massa katrol dikali percepatan. Ini kita namakan persamaan 1. Oke, sekarang kita tinjau gerak translasinya. Kita tinjau gerak translasi. Benda yang bergerak translasi ada 2 di sini ya. M1 dan M2. Nah, kita tinjau satu-satu. Gerak rotasi, tadi yang bekerja gerak rotasi itu yang ini. Nih, saya kasih warna hijau. Nih, ya. Dia gerak rotasi tadi ya. Maka gerak translasi yang pertama pada massa 1, dia yang nah, kelihatan ya bedanya. Dan yang ini pada massa 2. Ya, warna merah. Maka kita tinjau satu-satu ya, gerak translasi pada benda pertama. Dinamika partikel, ingat materi dinamika partikel di kelas 10. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi, sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, gaya yang bekerja pada massa 1, jadi berarti tulis M1 ya. Oke, kita lihat gambarnya. Bendanya akan bergerak searah dengan percepatan. Maka gaya yang kita tulis adalah T1. Kenapa gaya normal dan W1-nya tidak perlu kita tuliskan di sigma F? Karena bendanya tidak bergerak naik turun. Tapi dia bergerak di sumbu horizontalnya sama. Ya, berarti nilai N sama W1 tidak perlu kita tulis. Sigma F sama dengan gaya yang bekerja di sumbu F hanya 1, yaitu T1. Sama dengan massa 1 kali percepatan. Ini kita namain persamaan kedua. Lalu kapan kita akan menggunakan gaya normal dan gaya berat W1-nya? Kita akan menggunakan N dan W1 kalau kondisinya lantainya kasar. Nah, kalau lantainya kasar, maka tentu pasti ada gaya gesek ya. Gaya geseknya berlawanan dengan arah geraknya. Kalau lantainya kasar, berarti nanti akan ada gaya gesek sana ya. Ini F gesek. Nah, ingat, gaya gesek sama dengan mu K. Mu itu maksudnya koefisien gaya geseknya dikali gaya normal. Nah, kita perlu tahu gaya normalnya. Nah, gaya normalnya baru kita menggunakan hubungan N dengan W1. Pakai apa? Pakai hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Tidak ada percepatan di sumbu Y ya. Dia maka ini dia tulis sigma F Y. Ke atas positif, ke bawah negatif. Sama dengan 0. Maka gaya normalnya sama dengan berat benda pertama. Barulah masukin ke gaya gesek. Sama dengan nilai koefisiennya dikali N, N-nya ganti dengan W1. Ya, karena lantainya licin ya kita tidak perlu menuliskan gaya gesek. Oke, lanjut. Kita tinjau sekarang gerak translasi pada massa yang kedua. Sigma F sama dengan massa benda kedua kali percepatan. Nah, gaya yang bekerja pada massa benda kedua, T2 dan W2. Mana yang positif, mana yang negatif? Caranya adalah kita lihat arah gerak gaya mana yang searah dengan percepatan. Yang searah dengan percepatan kan ke bawah. Nah, tanda panahnya sama dengan percepatan adalah W2. Berarti W2-nya positif. Berarti W2 dikurang T2. Jadi di sini gaya berat benda kedua dikurang gaya tegangan kali T2 sama dengan massa 2 kali percepatan.
Berarti T2-nya sama dengan gaya berat dikurang M2 kali A. Ini persamaan ketiga. Nah, kamu sudah bisa menemukan ya nilai tegangan tali masing-masing T1 dan T2. Sekarang kita akan mencari nilai percepatan. Oke. Berarti sekarang kita substitusi persamaan kedua dan persamaan ketiga ke dalam persamaan pertama. Persamaan pertama tadi kan ini ya, T2 dikurang T1 sama dengan K kali massa katrol kali percepatan. T2-nya adalah W2 dikurang M2 kali A dikurang T1-nya M1 kali A sama dengan K kali massa katrol kali percepatan. Massa 2A dan massa 1A-nya pindah ruas ke kanan. Jadi W2 sama dengan A-nya saya keluarin ya. A buka kurung K kali massa katrol ditambah M1 ditambah M2. Berarti nilai percepatannya sama dengan gaya berat W2 per K kali massa katrol ditambah M1 ditambah M2. Maka terbukti ya. Nah, ini terbukti benar. Kita lanjut ke analisis gambar kedua. Di gambar kedua, ada dua massa, M1 dan M2 dihubungkan dengan katrol, M2-nya digantung, M1-nya nempel dengan bidang, bidangnya licin. Nah, bedanya gambar pertama tadi tidak membentuk sudut ya. Nah, sedangkan di sini kondisinya ada pada bidang miring. Pertama, kita analisis dulu gaya apa saja yang bekerja. Ada M2, ambil titik tengah, tarik menuju pusat bumi. Dia adalah gaya berat W2. Kemudian ada gaya tegangan tali ya. Ini T2 misalnya. Maka ini juga ada gaya tegangan tali T1. Gaya tegangan tali massa 1 terhadap katrol. Nah, pada massa 1, dia ada di bidang miring, maka tentu W-nya akan kita pecah nanti di sumbu X dan di sumbu Y. Ambil titik tengah, tarik ke bawah, dia adalah W1 membentuk sudut ya. Jadi saya pakai warna lain. Sumbu X, W1 kali W1X, kemudian yang warna birunya W1Y. Sudutnya di mana tetanya? Sudut tetanya adalah di sini nih. Nah, ini nih. Kalau kamu mau gambar W1X-nya di sini juga boleh nih, saya gambar W1X di sini supaya kelihatan membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya kan di sini ya. Ini W1X tadi ya. W1X. Gaya berat 1 di sumbu X. W1X ada di depan sudut theta. Balik lagi ke materi trigonometri. W1X di depan sudut theta, berarti kita pakai sin nih. W1 sin theta. W1Y-nya di samping sudut theta, maka W1 cos theta. Kalau kamu bingung, kenapa kok W1X-nya pakainya sin, W1Y-nya pakainya cos? Oke, kalau saya pecah taruh di sini. Sisi miring ini adalah W1. Ini sudutnya nih theta. Ini W1X.
Ini W1Y. Sin, theta, di trigonometri, dia adalah demi gitu ya, depan bagi miring. Depannya sudut, theta adalah W1X, miringnya W1. Berarti kita bisa menemukan W1X-nya adalah W1 sin theta. Kalau cos theta, sami gitu ya, samping bagi miring. Sampingnya W1Y per miringnya W1. Berarti W1Y sama dengan W1 kali cos theta. Gitu ya. Kenapa menggunakannya pakai sin dan ada gaya apa lagi yang bekerja? Nah, ada satu lagi, yaitu ada gaya normal ya. M1-nya nempel sama bidang, maka tentu akan ada gaya yang tegak lurus dengan bidang. N. Karena bidangnya licin, maka tidak ada gaya gesek. Berarti nilai gaya normal N dan gaya berat W1Y tidak terpakai ya. Oke, sekarang kita tinjau gerak rotasinya. Kita tinjau gerak rotasi. Sama seperti gambar sebelumnya, yang bergerak rotasi pada gambar adalah katron. Nah, pada katron ada dua gaya yang bekerja, yaitu T1 dan T2. Kemudian ada jari-jari katron gitu ya. Mereka saling berlawanan arah nih ya, antara T1 dan T2. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. T2 dikali R dikurang T1 kali R. Momen inersianya K kali massa katron dikali R kuadrat. Alfanya ubah jadi A per R. Kenapa alfanya ubah jadi A per R? Karena hubungan materi kelas 10 gerak melingkar, hubungan percepatan dan percepatan sudut ya, dia adalah A sama dengan alfa kali L. Materi kelas 10 gerak melingkar. Nah, kedua ruas bisa kita hapus dong ya R-nya ya. Coret, coret, habis. Berarti T2 dikurang T1 sama dengan K kali massa katron kali percepatan. Ini adalah persamaan satu. Oke, kita namain ini persamaan satu ya. Persamaan satu. Oke, sekarang kita tinjau gerak translasi. Gerak translasi. Nah, gaya atau benda yang bekerja pada gerak translasi ada dua, yaitu ada M1 dan M2. Kita lihat gaya yang bekerja pada benda M1. Sigma F sama dengan M1 kali percepatan. Yang bekerja gaya pada M1 ini saya warna ungu. Nah, kelihatan ya. Bendanya bergerak sana nih, yang ada tanda panah percepatan. Warna hitam ini percepatan ya. Ini percepatan arah gerak bendanya. Ini gitu. Berarti yang bekerja di sumbu X adalah T1 dan W1X ya. N dan W1Y ya kita pakai, kecuali kalau dia kasar nanti ya.
Ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti T1 dikurang W1X, W1X-nya tadi W1 sin theta sama dengan massa 1 kali percepatan. Berarti T1 sama dengan massa 1 kali percepatan plus W1 kali sin theta. Ini kita namain persamaan kedua. Nah, sekarang benda yang digantung. Sigma F sama dengan massa yang kedua dikali percepatan. Oke, kita lihat massa yang kedua yang digantung. Gaya yang bekerja ini. Nah, ya. T2 dan W2. Sama seperti gambar pertama, yang searah dengan arah percepatannya, dia positif. Jadi, W2 dikurang T2. Ya. W2 dikurang T2 sama dengan massa benda kedua kali percepatan. Berarti T2 sama dengan W2 minus M2 kali A ya. Dia adalah persamaan ketiga. Nah, kalau nanti pada latihan soal yang diminta adalah besar tegangan tali, kamu boleh menggunakan T1, boleh menggunakan T2, boleh. Tapi tentu biasanya pada soal tidak diketahui nilai percepatannya. Maka kamu harus cari nilai percepatannya dulu. Kita substitusi ya. Kita substitusi persamaan kedua dan persamaan ketiga ke dalam persamaan pertama. Persamaan pertama tadi ini ya, T2 dikurang T1 sama dengan K kali massa katrol kali percepatan. T2-nya W2 dikurang M2 kali percepatan minus S1-nya hati-hati. Kita harus pakai dengan tanda kurung. M1 kali A ditambah W1 sin theta sama dengan K kali massa katrol kali percepatan. Oke. Kita pindahin yang ada nilai A-nya. Nilai A-nya kita pindahin ke kanan. Berarti W2 minus ya. Min W1 sin theta sama dengan K kali massa katrol kali percepatan plus M1 kali A plus M2 kali A. Nanti kan A-nya bisa dikeluarin ya. Ini A-nya saya keluarin. Keluar. Berarti nilai percepatannya adalah berat yang digantung dikurang berat di pinggir X. K kali massa katrol ditambah M1 tambah M2. Nilai percepatan. Terbukti berarti ini ya. Ini terbukti sama. Dan sekarang kita lihat kasus gambar berikutnya. Gambar berikutnya di sini ada bola, atau biasanya di sini kasusnya adalah yoyo. Mainan yoyo diikat, dililitkan pada tali, kemudian digantung. Kita akan membuktikan kecepatannya apakah sama dengan G per 1 tambah K. K adalah konstanta nilai benda tegaknya. Pertama, kita analisis dulu gaya apa saja yang bekerja. Oke, gaya apa saja yang bekerja?
ada gaya berat. Menuju pusat bumi, W, kemudian di sini ada gaya penyalaan tali. Ini kan ada R ya, jari-jari. Ya, kita tinjau gerak rotasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, torsi atau momen gaya yang bekerja hanya satu, yaitu gaya penyalaan tali. Kenapa gaya beratnya tidak? Karena gaya beratnya bekerja pada poros. Berarti gaya beratnya tidak punya lengan. Maka di sini kita tuliskan T kali R sama dengan I-nya K M kali R kuadrat dikali A per R. R-nya coret ya. Jadi, nah kita menemukan persamaan nilai tegangan. Tegangan tali K kali massa kali percepatan. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua, oke, kita tinjau gerak translasinya. Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Gaya yang bekerja ada dua, W dan T-nya. Menuju pusat bumi, kita kasih perjanjian positif. W dikurang T sama dengan M kali A. Berarti tegangan tali T sama dengan W dikurang M kali A gitu. W-nya saya pecah. Gaya berat itu M kali gravitasi dikali 2. Jadi T-nya kita ganti ya. K kali massa kali A sama dengan M kali G dikurang M kali A. M-nya bisa kita coret. M-nya kita coret. M-nya habis. A-nya pindah ruas. Berarti K kali A ditambah A sama dengan gravitasi. Kalau ini A-nya saya keluarin kan jadinya K tambah 1 ya. Sama dengan kecepatan gravitasi. Berarti percepatannya adalah G per 1 tambah K. Terbukti berarti ya. Sekarang kamu tahu ini kecepatan ini didapatkan dari mana awalnya. Oke, itu adalah analisis 3 kasus gambar pada dinamika rotasi. Kita lihat kasus soal berikutnya.